got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Hai guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Di saat ini, kami akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Latar belakang. Suatu kegiatan usaha bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tentulah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik dan manajemen. Yang pertama, pemilik perusahaan menginginkan keuntungan yang optimal atas usaha yang dijalankannya. Yang kedua, pemilik menginginkan bahwa usaha yang dijalankan nantinya tidak hanya untuk suatu periode kegiatan saja. Yang ketiga, perusahaan adalah tetap mampu untuk menghasilkan dan menyediakan berbagai jenis barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum. Dan yang keempat, usaha yang dijalankan akan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, baik yang berada di lingkungan perusahaan yang bekerja di perusahaan maupun di lingkungan luar perusahaan atau pabrik. Agar tujuan tersebut di atas dapat dicapai, manajemen perusahaan harus mampu membuat perencanaan yang tepat dan akurat. Kemudian, pelaksanaan di lapangan harus dilakukan secara baik dan benar, sesuai dengan rencana yang telah disusun. Di samping itu, manajemen juga harus mampu mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha yang dijalankannya apabila penyimpangan. Kemudian, agar usaha yang dijalankan dapat dipantau perkembangannya, setiap perusahaan harus mampu membuat catatan, pembekuan, dan laporan terhadap semua kegiatan usahanya. Catatan, pembekuan, laporan itu dibuat dengan baik dalam suatu periode tertentu. Catatan keuangan selama periode tertentu dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan berlaku agar mampu menunjukkan kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Dan dengan laporan keuangan juga, setiap orang dapat memahami kondisi dan posisi keuangan perusahaan saat ini nanti. Untuk mampu membaca, mengerti, dan memahami laporan keuangan, perlu dianalisis terlebih dahulu dengan berbagai alat analisis yang bisa digunakan. Salah satu alat analisis tersebut dikenal dengan nama analisis laporan keuangan. Dengan menggunakan analisis laporan keuangan, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen, dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan dan kemajuan perusahaan. Hasil analisis ini juga memberikan gambaran sekaligus dapat digunakan untuk menentukan arahan dan tujuan perusahaan ke depan. Analisis keuangan yang bisa digunakan adalah rasio-rasio keuangan, seperti yang pertama, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, yang ketiga, rasio aktivitas, yang keempat, rasio rentabilitas, yang kelima, analisis laba kotor, yang keenam, break-even point, dan yang ketujuh, rasio lainnya. Masing-masing jenis rasio ini akan memberikan makna tersendiri dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Jika manajemen mengetahui kondisi dan posisi perusahaan, hal tersebut dapat mempermudahkan manajemen untuk keputusan yang ke depan. Untuk mengambil keputusan ke depan dalam bidang keuangan, sudah pasti akan menjadi ukuran kesuksesan manajer keuangan apabila telah berhasil dan menggunakan sumber daya perusahaan secara optimal. Demikian pula sebaliknya, apabila gagal dalam mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen di masa depan yang akan datang untuk mengambil tindakan yang harus dilakukan. Dalam praktiknya, laporan keuangan oleh perusahaan dibuat dan disusun sesuai standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Di samping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan, seperti pemerintah, kreditor, investor, maupun para supplier.
Bagi suatu perusahaan, penyajian laporan keuangan secara khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Tugas seorang manajer keuangan adalah mencari dana dari berbagai sumber dan membuat keputusan tentang sumber dana yang harus dipilih. Di samping itu, seorang manajer keuangan juga harus mampu mengalokasikan atau menggunakan dana secara tepat dan benar. Hal yang tidak kalah penting adalah pencapaian tujuan manajer keuangan dalam hal memaksimalkan nilai perusahaan. Tercapai tidaknya tujuan ini dapat dilihat dan diukur dari harga saham perusahaan yang bersangkutan. Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam satu periode. Dalam praktiknya, dikenal beberapa macam laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas. Tujuan laporan keuangan berikut ini. Beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu: 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva harta yang memiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada saat suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atau laporan keuangan. Yang kedelapan, informasi keuangan lainnya. Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan, suatu perusahaan akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian, laporan keuangan tidak hanya sekadar cukup dibaca saja, tetapi juga harus dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan perusahaan saat ini. Caranya adalah dengan melakukan analisis keuangan melalui berbagai rasio keuangan yang lazim dilakukan. D. Sifat laporan keuangan. Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam prakteknya, sifat laporan keuangan dibuat yang pertama bersifat historis, artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. 2. Bersifat menyeluruh, maksudnya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sementara itu, data masa lalu perusahaan yang ditampilkan dalam laporan keuangan merupakan kombinasi atau munawir dari 1. Faktor yang telah dicatat atau record fact. Artinya, laporan keuangan disusun atau dibuat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya atau fakta dari catatan akuntansi. Fakta ini diambil dari peristiwa atau kejadian akuntansi pada waktu atau masa lalu, yaitu dari tahun-tahun sebelumnya. Fakta yang tercatat dalam pos-pos yang ada di laporan keuangan dinyatakan dalam harga pada saat terjadinya transaksi. Contohnya fakta-fakta yang tercatat pada masa lalu tersebut, misalnya jumlah uang kas, jumlah uang di bank, jumlah persediaan, jumlah piutang, jumlah tanah, jumlah utang, dan jumlah komponen laporan keuangan lainnya. Jadi,
segala sesuatu yang tercermin dalam laporan keuangan merupakan fakta historis. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara utuh ke depan. 2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi atau accounting competition and postulate adalah pencatatan yang terjadi dalam laporan keuangan jelas didasarkan kepada prosedur atau anggapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Dengan kata lain, catatan dalam laporan keuangan tidak dapat dilakukan dengan sekehendak pemilik atau manajemen perusahaan, tetapi harus melalui tata cara atau prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi. Tujuannya tidak lain adalah agar laporan keuangan yang dibuat perusahaan dapat memudahkan penyusunan, pemeriksaan, dan keseragaman. Sebagai contoh, alokasi biaya yang dinilai berdasarkan harga belinya atau harga pasar pada saat tanggal penyusunan laporan keuangan. Demikian juga dengan piutang dan persediaan. Setiap pencatatan juga ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Hal-hal lain yang juga digunakan dalam menyusun laporan keuangan adalah kebiasaan seperti yang pertama itu menganggap perusahaan akan berjalan terus-menerus. Dengan demikian, nilai yang tercatat dalam laporan keuangan merupakan nilai untuk perusahaan yang masih berjalan dan harga didasarkan pada saat terjadi peristiwa. Yang kedua, menganggap daya beli uang akan tetap stabil. Artinya, semua transaksi atau peristiwa dicatat dalam jumlah uang dan tidak menggandakan perbedaan antara nilai dari berbagai tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, pendapat pribadi atau personal judgment. Artinya, walaupun pencatatan akuntansi dalam laporan keuangan didasarkan kepada dalil-dalil tertentu, penggunaan dari dasar dalil tersebut tergantung dari pendapat manajemen perusahaan. Artinya juga pendapat atau judgment ini juga tergantung dari kemampuan para pembuatnya yang kemudian dikombinasikan dengan fakta serta dalil-dalil akuntansi yang disetujui. Contohnya adalah dalam menentukan metode penyusutan yang akan digunakan, dan penentuan umur aktiva juga sangat tergantung dari pendapat pribadi. Pendapat pribadi biasanya didasarkan kepada pengalaman masa lalu seseorang. Jelasnya, baik prosedur, kebiasaan, anggapan, atau pendapat pribadi ini harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Namun, segala sesuatunya tidak kaku dan dapat diubah dengan penjelasan dalam laporan keuangan, sehingga pembaca dapat mengerti dan memahami dan tidak terjadi kesalahan dalam mengertikan laporan keuangan tersebut. Keterbatasan laporan keuangan. Kita mengakui bahwa laporan keuangan yang telah disusun sedemikian rupa terlihat sempurna dan meyakinkan. Di balik itu semua, sebenarnya ada beberapa ketidaktepatan, terutama dalam jumlah yang telah kita susun akibat berbagai faktor. Sebagai contoh, banyaknya pendapat pribadi yang masuk atau penilaian berdasarkan nilai historis. Masalah seperti ini kita sebut sebagai keterbatasan kita dalam menyusun laporan keuangan. Namun, semua ini tidak akan memengaruhi laporan keuangan secara langsung dan juga tidak akan menghambat kita dalam menyusun laporan keuangan. Dalam praktiknya, hal-hal dan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca belum tentu menunjukkan nilai yang realisasi atau likuidasi. Hal ini disebabkan karena penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari pendapat pribadi, baik oleh manajemen maupun akuntan. Laporan keuangan juga bukan laporan final dan sifatnya hanya sementara waktu saja.
Laporan keuangan belum dapat dikatakan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya hal-hal yang belum atau tidak tercatat dalam laporan keuangan tersebut. Sebagai contoh, seperti adanya kontrak-kontrak penjualan atau pembelian yang telah disetujui atau pesanan yang tidak dapat dipengaruhi namun belum dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode tersebut. Kemudian, ada hal-hal yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka seperti reputasi, prestasi, manajernya, dan lainnya. Oleh karena itu, setiap laporan keuangan yang disusun pasti memiliki keterbatasan tertentu. Berikut ini beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. Yang pertama, pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah atau historis, di mana data-data yang diambil dari data masa lalu. Yang kedua, laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Yang ketiga, proses penyusunannya tidak lepas dari penilaian dan pertimbangan tertentu. Yang keempat, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Yang kelima, laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan pada sifat formalnya. Pemeriksaan laporan keuangan atau audit. Dalam praktiknya, laporan keuangan yang telah disusun perlu dilakukan pemeriksaan atau audit lebih lanjut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak, baik kepada pemilik maupun pihak luar perusahaan. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan dilaporkan secara benar sehingga berbagai pihak yang membutuhkan informasi tentang keuangan perusahaan dapat membaca dan menganalisis dari laporan keuangan yang telah diperiksa kebenarannya. Di samping itu, pihak yang mengaudit laporan keuangan perusahaan juga harus merupakan lembaga resmi yang telah ditetapkan, terutama untuk kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan. Dalam praktiknya, pemeriksaan laporan keuangan dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang pertama, pihak dalam perusahaan, yang kedua, pihak luar perusahaan. Pemeriksaan laporan keuangan yang pertama oleh intern perusahaan, artinya oleh pemeriksaan yang memang sudah disiapkan pihak perusahaan. Dalam hal ini, mereka dapat memperoleh secara bebas sesuai dengan data aslinya. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembuatan laporan keuangan pasti terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, pemeriksaan oleh intern perusahaan sangat penting dilakukan sebelum dilakukan oleh pihak luar perusahaan. Pemeriksaan oleh pihak luar perusahaan dilakukan oleh akuntan publik yang sudah memperoleh izin. Akuntan akan memberi penilaian setelah meneliti dengan standar dan prosedur pemeriksaan yang lazim. Pendapat wajar atau tidak wajar akan diberikan apabila laporan keuangan disusun telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan telah diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Dengan demikian, laporan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. G. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan berbagai tujuan utamanya, yaitu adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Artinya, pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan tersendiri, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.
Yang pertama, pemilik. Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah yang pertama, untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini. Yang kedua, untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam satu periode. Yang ketiga, untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya, penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Yang kedua, manajemen. Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen, laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen. Yang pertama, dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode. Apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Yang kedua, manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini. Yang ketiga, laporan keuangan dapat digunakan untuk memiliki kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Yang keempat, laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai. Ketiga, kreditur. Kreditur adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya, pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditur terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana atau pinjaman kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut atau macet. Yang kedua, pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang dibuat. Yang ketiga, pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan. Keempat, pemerintah. Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah yang pertama, untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua, untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil. Yang kelima, investor. Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya, di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank, dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dalam memilih sumber dana, pihak perusahaan memiliki berbagai pertimbangan, tentunya seperti faktor bunga dan jumlah angsuran ke depan. Namun, di sisi lain, perusahaan juga ingin memberikan peluang kepemilikan kepada masyarakat atau pihak lainnya. Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini, investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya atau bisa disebut dengan dividen, serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak. Kesimpulannya, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini. Kondisi perusahaan terkini maksudnya adalah laporan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu atau untuk neraca.
dan periode tertentu atau untuk laporan laba rugi. Di samping itu, kita akan mengetahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan. Nah, tujuan pembuatan laporan keuangan secara umum adalah yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Dan yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode. Data yang ditampilkan dalam laporan keuangan merupakan kombinasi dari yang pertama yaitu fakta yang telah dicatat atau recorded fact. Yang kedua, prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi atau accounting, convention, dan postulate. Yang ketiga, pendapatan pribadi atau personal judgment. Beberapa keterbatasan laporan keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan laporan keuangan berdasarkan sejarah atau historis. Yang kedua, laporan keuangan dibuat umum. Yang ketiga, proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan yang keempat, laporan keuangan bersifat konservatif dan dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Yang kelima, laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan kepada sifat formalnya. Pemeriksaan laporan keuangan dapat dilakukan yang pertama oleh internal perusahaan. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh akuntan publik yang sudah memperoleh izin. Akuntan akan memberikan penilaian setelah meneliti dengan standar dan prosedurnya. Pemeriksaan yang lazim, pendapatan wajar atau tidak wajar akan memberikan apabila laporan keuangan disusun telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan telah diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah yang pertama, pemilik. Guna melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan serta dividen yang diperolehnya. Dan yang kedua, manajemen untuk menilai kinerjanya selama periode tertentu. Dan yang ketiga, kreditor untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan membayar pinjam. Dan yang keempat, pemerintah untuk menilai kepatuhan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemerintah. Dan yang kelima, investor untuk menilai prospek usaha tersebut ke depan. Apakah mampu memberikan dividen dan nilai saham seperti yang diinginkan?